apa kabar kalian? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada sehat selalu ya lur. Setelah sekian purnama saya tidak ada info mengenai ikan nila biovlog ini. Pada kesempatan yang baik dan cerah ini lur, saya mau balik lagi berbagi mengenai budidaya ikan nila dengan sistem biovlog. Jadi kemarin-kemarin itu lur, saya tidak ada kabar dikarenakan ada sesuatu yang cukup penting. Salah satunya lur, dalam waktu dekat ini saya sedang mempersiapkan rumah makan yang nanti menunya hanya dari ikan nila. Jadi saya lagi mengurus semua berkas-berkasnya, baik di GrabFood maupun di GoFood. Nah, semoga itu juga bisa menjadi salah satu inspirasi buat dulur-dulurku yang ingin berbudidaya ikan dengan nila biovlog. Nanti ikan nilanya juga bisa kita jual, selain ke penjual yang ada di pasar maupun konsumen langsung, bisa juga kita olah dengan cara kita buat menu budidaya ikan nila. Kita buat menu makanan seperti nasi, tapi untuk lauknya kita hanya fokus ikan nila. Karena lur, di zaman yang sudah boleh dikatakan cukup canggih dan maju ini, untuk berjualan itu memang dibutuhkan lokasi dan tempat yang strategis. Tetapi karena kemajuan zaman sekarang juga kita kan sudah bisa berjualan melalui sosial media, baik itu Facebook, Instagram, TikTok maupun aplikasi seperti GrabFood, GoFood dan ShopeeFood. Dulur-dulurku, pada video ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan yang cukup bagus dari salah satu subscriber atau komentar di YouTube saya yang menanyakan apakah perlu pergantian air selama kita budidaya ikan nila biovlog, dan apakah air kolam biovlog itu perlu dibuang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya siapkan satu video khusus buat dulur-dulurku. Semoga nanti setelah saya menjawab atau setelah saya selesai dari video ini akan menjawab pertanyaan yang diberikan dulur-dulurku sekalian. Oleh sebab itu lur, pantauin terus video ini, dan jangan lupa bagi dulur-dulurku yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar ketika kalian memberi pertanyaan dan saya buatkan itu dalam satu konten, bisa menjawab pertanyaan kalian, dan juga tentunya tidak ketinggalan info-info yang menarik seputar budidaya ikan nila dengan biovlog. Untuk menjawab pertanyaan ini lur, saya mulai dari cara budidaya ikan. Jadi dalam budidaya ikan nila itu ada beberapa cara, baik itu biovlog maupun resirkulasi maupun juga kolam air deras dan juga konvensional. Biasanya pada kolam air dengan konvensional itu, dengan biasa itu sering kita membuang air dikarenakan tidak adanya bakteri-bakteri bacillus yang mengubah kotoran itu menjadi sumber pakan. Jadi tujuan daripada pembuangan air ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengurangi amonia atau sisa-sisa kotoran ikan yang mengendap di dasar kolam. Nah, untuk kolam biovlog ini sendiri itu biasanya dilakukan pembuangan air. Saya menjelaskan ini lur berdasarkan pengalaman saya saja ya, berdasarkan apa yang saya tahu. Jadi pada kolam saya ini dulur-dulur, untuk pembuangan air itu dilakukan apabila yang pertama lur,
Karena kolam saya ini beratapkan langit yang begitu luas, maka otomatis 100% kolam ini akan menampung air hujan ketika musim hujan. Begitu juga dengan musim kemarau, air ini juga akan 100% menampung sinar matahari ke dalam kolam. Kaitannya ketika saat musim hujan yang terjadi secara terus-menerus dan kontinu seperti yang saya alami saat ini lur, di bulan yang penuh dengan hujan ini, itu pembuangan air baru saya lakukan apabila kondisi pH di dalam air kolam saya itu drop. Nah, untuk pH sendiri biasanya itu saya selalu jaga di angka minimal 5,5 dan maksimalnya itu 7. Tapi kalau 7 juga menurut saya dari pengalaman saya di sini cukup tinggi, tapi masih oke lah, tidak perlu ada perhatian khusus. Jadi lur, karena air hujan ini bisa menyebabkan penurunan pH yang cukup drastis, maka perlu ada penanganan khusus seperti pembuangan air dan penambahan molase, garam, dan bakteri bioflok. Itulah kondisi pertama. Selanjutnya lur, pembuangan air di dalam kolam ini juga baru saya lakukan itu biasanya pada awal-awal budidaya ikan. Lebih tepatnya lur, pada saat masa-masa karantina. Jadi saat masa karantina ini saya selalu membuang air itu minimal 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Dikarenakan pada saat kita melakukan karantina, kita kan memberikan obat-obatan untuk bibit-bibit ikan yang datang dari jauh, seperti obat-obat kimia untuk membunuh penyakit-penyakit pada ikan. Mau tidak mau, air itu sudah terkontaminasi bahan kimia. Jadi jika masih ada bahan-bahan kimia, maka itu kurang bagus lur nantinya untuk pembentukan dari bioflok itu sendiri. Jadi biasanya lur, kalau saya pada masa karantina setelah saya buang air, untuk memulai awal tahapan biofloknya itu airnya itu akan saya buang sampai 1/4. Setelah itu barulah kita mulai isi sampai penuh, baru kita lakukan aplikasi bioflok dengan catatan dengan catatan ikan kita sudah sehat. Yang ketiga dulur-dulurku, biasanya saya juga melakukan pembuangan air itu apabila terjadi ledakan vlog di dalam kolam kita. Menurut pengamatan saya dan pengalaman saya selama dulu kuliah di Jerman, untuk ketebalan vlog itu bagi saya ialah maksimal di 30 mili per 1 liter airnya. Nah, untuk cara kalian mengetahuinya bagaimana ketebalan vlog itu sangat gampang. Tinggal kalian ambil air, bisa mengukurnya dengan gelas Inhofe atau juga dengan botol aqua yang paling sederhana dan paling banyak digunakan ya lur. Nah, jika ketebalan vlog itu sudah melebihi ambang batas dari ketentuan yang sudah ditetapkan, maka mau tidak mau air ini harus dibuang. Tetapi kalau untuk saya ya, itu biasanya berlaku bagi dulur-dulur yang hanya mempunyai 1-2 kolam. Jika kolam dulur-dulur banyak seperti saya ini, biasanya kalau saya itu akan saya cari mana kolam yang airnya menyusut atau memuai. Nah, biasanya airnya itu akan saya jalankan ke situ lur, tidak saya buang. Terkait aman atau tidak, saya bisa menjawab ini aman 100%.
Tetapi dengan catatan air kolam ini ikannya tidak ada yang mati ya lur. Kalau ada kematian pada kolam yang akhirnya akan kalian bagikan itu berarti biofloknya kan bermasalah. Tapi kalau tidak ada kematian lur, kalau tidak ada kematian itu aman. Bahkan lur, dari pengalaman saya sendiri, ketika saya membuka kolam baru, bibit ikan setelah selesai dikarantina dan sudah sehat, itu airnya saya gunakan 3/4 bahkan lebih lah dari setengahnya itu saya gunakan air dari kolam bioflok yang lama lur, untuk mempercepat proses bioflok itu sendiri. Nah, tapi kalau kolam kalian hanya satu dan tidak ada penampungan lain, ya mau tidak mau air yang kelebihan vlog itu, yang vlognya banjir atau jumlah vlognya terlalu berlebih, ya tidak mau dibuang saja lur. Dan yang terakhir dulur-dulurku, saya juga akan melakukan pembuangan air pada kolam bioflok saya jika kolam itu gagal terbentuk vlog di dalamnya. Ciri-ciri kolam yang gagal terbentuknya vlog itu, yang pertama biasanya tuh airnya sedikit bau, warna air hijau pekat dengan pH yang tinggi, dan juga nafsu makan ikan yang sangat kecil. Jadi kalau ini terjadi pada kolam saya lur, biasanya ya, saya sudah pernah menangani kolam yang sudah berumur jalan hampir 2 bulan namun pertumbuhan vlog sangat sedikit atau bisa dikatakan gagal. Kalau saya itu lur, untuk saat ini saya buang airnya itu 3/4, saya sisakan seperempat saja. Baru setelah itu saya buat aplikasi bioflok dari awal, dari tahap pertama. Atau jika saya ada dari kolam lain, untuk lebih cepatnya saya ambil aja air dari kolam sebelah. Nah, terkait dengan musim hujan yang saat ini lur, itu selain pH-nya drop baru saya ganti air, itu juga ada beberapa parameter pengamatan yang saya lakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membuang air kolam. Karena jika musim hujan seperti ini lur, kan hujan tiap hari terus menerus, apakah saya harus terus menerus membuang air? Yang ada malah nanti keseimbangan vlog yang ada di dalam kolam ini akan terganggu. Jadi kalau dia pH-nya memang sudah turun drastis dan drop, itu lur biasanya saya akan lihat nafsu makan ikan dan juga pergerakan ikan. Seperti inilah lur contohnya. Ini kolam saya ini sama sekali 1 bulan ini belum ada saya ganti airnya sama sekali. Padahal kita tahu sama-sama di Medan ini hampir setiap hari hujan, pagi hujan, malam hujan. Tapi karena sistem biofloknya sudah berjalan dan pH-nya masih normal, jujur saja lur, ini sama sekali tidak ada saya ganti airnya. Kalian juga bisa lihat nafsu makan ikan saya juga sangat-sangat baik ya. Nah, jadi bagi dulur-dulurku, jika kalian sedang merencanakan pembangunan kolam tanpa atap, tidak perlu khawatir dengan air hujan, apakah air hujan itu akan merusak kolam. Jika semuanya sudah berjalan dengan baik dan bagus dan nafsu makan ikan tinggi, tidak perlu lur kita terburu-buru melakukan pembuangan air kolam. Kalian bisa lihat juga dari tadi saya kasih makan dari kolam yang sana, juga nafsu makannya sama seperti ini lur. Nah, bahkan lur, ini ikan ini sangat rakus dikarenakan pada saat hujan itu saya tidak memberikan makan. Mau tidak mau ikan ini akan kelaparan. Nah, ketika cuaca panas seperti ini dan memungkinkan kondisi kita untuk memberi makan ikan nila, maka ketika kita memberikan ikan nila makan, dia itu akan dengan sangat-sangat lahap menyantap makanan yang kita berikan. Itu juga bisa menjadi salah satu kelebihannya ya dulur-dulur. Baiklah dulur-dulurku, cuman itu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Karena saya ada dapat penugasan dari Donald Trump untuk mengawal perdamaian dunia ini, saya akan berangkat ke Qatar untuk menonton pertandingan Piala Dunia.
Akhir kata lur, saya beserta seluruh ikan nila ini dan juga tim kerabat yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai ketemu lur di video-video berikutnya. Jangan lupa lur, bantu saya untuk mengembangkan channel ini agar semakin berkembang dan juga menjangkau lebih banyak lagi penonton, sehingga subscriber saya naik, saya juga bisa beli ikan nila untuk kolam baru lagi. Sampai ketemu lur. Horas, horas, horas.